tapi abid. Dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya, dan ahli ibadah. Nabi Salim ini kalau ibadahnya nggak ada yang nanding ya. Kalau di Hadramut Tarim setiap malam Ramadan itu terawih itu ada beberapa tempat. Jadi mulai awal malam sampai akhir malam itu ada beberapa tempat yang mengadakan tarawih. Ada yang mulai awal isya, ada yang setelahnya 1 jam, ada yang setelah 1 jam sampai sahur. Mau terawih di tempat beberapa masjid. Ini Habib Salim ini setiap Ramadan yang dilakukan setiap harinya, setiap malamnya ketika sholat tarawih bukan di 1 tempat, tapi di 3 tempat, bahkan di 4 tempat. Bahkan pulang sampai rumahnya tinggal sahur. Bahkan sampai dibawa kursi roda pun tetap Habib Salim tidak berkurang daripada kebiasaannya. Kita kadang-kadang yang nganter, mungkin ada di antara murid-muridnya yang nganter, ikut nganter, tapi di masjid tidur. Habib Salimnya sholat, kita yang tidur. Nunggu sampai Habib Salim pulang, baru kita ikut dorong, kita ikut barengi. Ibadahnya hebat, apalagi ketika datang ke Indonesia. Habib Salim ini setiap kali dimanapun tempat, ya imam dia dakwah, bahas ilmu, kemudian nasihat, atau baca Al-Quran, atau baca zikir, atau dia membaca kitab. Di mobil, di rumah, siapapun di Indonesia itu yang mereka kerjakan, yang dilakukan oleh Habib Salim. Bahkan kadang-kadang kalau seandainya antara waktu satu dengan waktu yang lain berdekatan, acara di sini dengan acara selanjutnya berdekatan, kadang-kadang tidak sempat untuk melakukan sholat ba'diyah. Setelah sholat wajib tidak sempat melakukan sholat ba'diyah. Di mobil dia tetap tidak berkurang sholat ba'diyah, tetap dilakukan. Ahli ibadah, bukan hanya alim. Kalau sekarang insya Allah banyak orang yang alim, tapi apakah ilmunya diamalkan? Apakah dia melakukan ibadah kepada Allah? Kadang-kadang ngerti ya sholat duha fadilahnya, tapi tidak tahu sholat duha. Kalau bahas sholat duha pinter, bahas sholat witir pinter, sholat rawatib sak fadilahnya, tapi kadang-kadang tidak sholat. Nah, ini jamaah bainal ilm wal amal, mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ini Habib Salim ini, dia bukan ahli ibadah saja ya. Selain itu dia zuhud. Tapi jangan diartikan zuhud itu pakaiannya compang-camping, kemudian sarungi beda-beda, duduk. Zuhud itu tidak menjadikan dunia di dalam hatinya. Kalaupun Allah berikan kelebihan, hanya sebatas di tangan, hanya sebatas di almari, hanya sebatas mungkin kalau sekarang di ATM, tapi tidak sampai ke dalam hatinya. Karena itu ketika Allah berikan kelebihan, dia akan menjadi orang yang dermawan, dia akan menjadi orang yang selalu membantu. Begitulah yang kita lihat Habib Salim. Gak tanggung-tanggung Pak kalau ngasih uang Habib Salim itu. Kalau kita kan kalau saatnya mau sodako, kalau uang di dalam kantong kita ada 100.000, 50.000, ada 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000. Insya Allah yang keluar yang paling kecil Sumur minggu paling, atau paling besarnya mungkin 5.000 yang keluar. Tapi kalau Habib Salim gak nanggung-nanggung. Itu setiap hari, setiap acara di pondok Dubat sana itu, setiap selesai acara Habib Salim duduk, kadang-kadang waktu itu berdiri, kemudian mengeluarkan uangnya, orang antri kasih uang, bukan uang sedikit, kadang-kadang 1.000 real, kadang-kadang 500 real, dibagikan. Itu setiap acara. Ketika datang ke Indonesia, wah banyak sedekahnya Habib Salim, banyak yang dibantu. Bahkan suatu saat akhir-akhir Habib Salim datang ke Indonesia, bawa koper isinya dolar semuanya, 100 dolaran. Insya Allah kalau kita bawa 100 dolar ke Indonesia, kita akan kelilingin, kita tamasya, kita akan ke Bali, kita akan ke Lombok, kita akan masuk hotel yang paling bagus, kita akan ke tempat tamasya. Tapi kalau Habib Salim itu uang dolaran dibagikan kepada murid-muridnya, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dapat 300 dolar, ono sing 100 dolar, ono sing 1.000 dolar, sing ono 1.000 dolar dapat 1.000 dolar. Bahkan ada yang mau bangun pondok dibantu, mau kawin dibantu. Kadang-kadang baru mulai kawin, akhir kawin karena dibantu.
Ini tidak tanggung-tanggung sampai satu tas itu habis semuanya. Padahal Habib Salim ini awal-awalnya sampai umur tua, sampai dikatakan umur 60 tahun mungkin. Habib Salim itu hidupnya sederhana, nggak punya apa-apa, tapi tetap menjadi orang zuhud, punya atau nggak punya zuhud. Habib Salim itu kemana-mana naik sepeda motor, digonceng sama si Ali Basuel kalau nggak salah, menggonceng. Kadang-kadang sampai pernah jatuh dari sepeda motor. Sekelas Habib Salim loh. Saiki kelas kayak ngono. Waduh, mobil elek titik gak gelem kadang-kadang. Mobilnya kok ini. Di akhir hidupnya Allah bukakan rezeki, tapi itu pun tetap walaupun punya harta keluar bantu orang. Itu yang dilakukan oleh Habib Salim. Karena itu ya dia menjadi orang yang dikatakan sultanul ilm, pantes ilmu amal, bukan hanya bicara. Kemudian hadirin, Habib Salim ini masa kecilnya sudah mulai masa kecil memang giat dalam menuntut ilmu. Mulai saat kecilnya dia berguru kepada murid daripada ayahnya. Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri ini dikatakan Syekhul Islam, guru daripada umat Islam. Karena memang hampir semua saat ini pun hampir semua guru siapapun yang sekarang ini ada yang di Hadramaut ataupun yang di Indonesia itu kadang-kadang dari muridnya atau dari murid daripada muridnya. Ini Habib Abdullah bin Umar Syatiri punya banyak murid. Ketika saat kecilnya belajar kepada murid-murid daripada Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Di antaranya juga belajar kepada kakak-kakaknya. Kakaknya menjadi orang-orang hebat juga. Belajar kepada kakak-kakaknya. Sampai saking semangatnya kepingin menambah ilmu, akhirnya berniat untuk berangkat ke Mekah. Karena di saat itu banyak ulama besar di Mekah. Pingin berangkat ke Mekah, akhirnya apa? Ngomong sama orang tuanya dia pingin menimba ilmu, memperdalam ilmu. Tapi ibunya saat itu kurang setuju. Kenapa? Karena masalah ekonomi. Karena Habib Abdullah Syatiri meninggal, Habib Salim masih kecil. Dan saat itu masalah ekonomi, akhirnya apa? Ibunya kok agak keberatan pertama. Akhirnya malam hari ibunya mimpi bertemu dengan mimpi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bertemu dengan Sayyidina Ali, menegur daripada ibunya, mengatakan, kenapa kamu tidak ngizini anak kamu untuk menimba ilmu? Bukankah anak kamu sudah mendapatkan kabar gembira bahwa dia akan menjadi raja daripada ilmu? Akhirnya bangun dari tidur, dia musyawarah kepada Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, guru daripada Al-Habib Salim, datuk daripada Al-Habib Abdullah bin Syihab. Musyawarah, memberitahu bahwa mimpinya seperti ini. Dikasih tahu mimpinya. Setelah dikasih tahu mimpinya, kata Habib Alwi, dia kelak akan menjadi orang hebat. Akhirnya ibunya mengatakan, aku takut ketika dia belajar nanti dia akan melupakan daripada ilmu yang dia pelajari. Kata Habib Alwi, jangan takut, Allah akan memberikan di dalam hatinya banyak daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saat itu ibunya baru memberi izin dan lega untuk memberi izin kepada Habib Salim untuk menimba ilmu di Makkah. Sebelum berangkat ke Makkah, ziarah kepada orang-orang soleh, di antaranya kepada Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf mengatakan kepada beliau bahwa kelak Rasulullah yang akan ngurusi semua urusannya. Rasulullah yang akan membantu daripada apapun daripada yang dilakukan oleh Habib Salim. Bisyarah banyak yang didapatkan oleh Habib Salim. Akhirnya berangkat ke Makkah, belajar dengan banyak orang alim di sana. Kemudian sampai akhirnya dia menimba ilmu yang paling guru besarnya yaitu Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, daripada Al-Habib, ayah daripada Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ini belajar sama Sayyid Alwi semua ilmu, semua fan, mulai fikih, tafsir, hadis, usul, balaghah, mantik, semuanya. Dan setiap kali belajar, ini kita kalau menjadi thalibul ilm ya seperti ini. Setiap kali belajar dirangkum. Setiap kali keluar dari pelajaran dirangkum. Sampai rangkumannya itu dilihat, diketahui oleh gurunya. Dia melihat, mengetahui dari rangkuman ini, dia mengatakan gurunya,
tidak pernah ada muridku yang seperti kamu, wahai Salim. Tidak ada yang lebih perhatian daripada ilmu, lebih daripada kamu, wahai Salim. Dan akhirnya apa? Dikasih waktu khusus untuk belajar di rumahnya. Dan ketika belajar di Makkah, ketika mengajar di Masjidil Haram, itu Said Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan, memberi bisyarah, Salim kelak akan menjadi guru besar yang ada di daerahmu. Inilah, kita ini kalau membanggakan guru itu hal yang biasa. Tapi kalau dibanggakan oleh guru itu yang luar biasa. Itu dikatakan laisa sya'n ayyaftakhira bi syaikhin, ayyaftakhira tilmid bi syaikhin, walakin asy-sya'n ayyaftakhira syaikhun bi tilmidih. Tidak menjadi kebanggaan seorang murid membanggakan gurunya, itu sudah hal yang lumrah. Ati bangga besok atau bangga guru nih. Kalau dibanggakan gurunya itu hal yang biasa. Tapi yang luar biasa, yang menjadi kebanggaan, kalau seorang guru membanggakan muridnya, ini berarti adalah murid yang hebat. Begitulah yang didapatkan oleh Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili. Dia mendapatkan pujian-pujian daripada gurunya. Kita juga sama. Kita harus ketika menjadi murid, bagaimana kita bisa membanggakan seorang guru. Walhasil setelah itu akhirnya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili setelah belajar bertahun-tahun di Makkah pulang kemudian berangkat. Dan ketika dia sampai pulang, dia bermukim di Aden. Aden ini jauh daripada kota tadi, ya sekitar mungkin 24 jam lebih. Kalau perjalanan naik bis jauh, dia berdiam di situ sampai kurang lebih 15 tahun lebih berdiam di situ. Apa yang dilakukan? Yang dia lakukan berdakwah, mengajar di masjid, mengajar di madrasah, kemudian dia mengajar berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang ditakuti. Kemudian bukan hanya itu. Bukan dia setelah lepas dari badan pondok yang ada di Makkah, kemudian pulang setelah itu selesai. Berarti sudah apa? Lulus. Berarti tidak perlu belajar lagi. Enggak. Tetap di Aden mencari guru-guru di sana. Bahkan banyak guru-gurunya di sana. Sampai terhitung guru-guru beliau sebanyak 100 guru. Selalu haus daripada ilmu. Itu yang harus kita lakukan seandainya ketika menjadi talibul ilm, ketika menjadi orang yang menuntut ilmu. Banyak guru-gurunya. Hasil singkat cerita, di saat itu ketika berdakwah banyak ru'ya, marai, mimpi-mimpi daripada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili. Di antaranya pernah mimpi Nabi SAW ketika Nabi berada di Ustuwana Al-Qud. Ketika di sana Habib Salim bertemu dengan Nabi, dicium tangannya. Kemudian setelah itu Nabi SAW memberikan 9 pedang. Kemudian mengatakan, kamu berdiri di atas kuburku dan jagalah aku daripada orang-orang kafir. Akhirnya ditakwil daripada mimpi tadi itu adalah izin untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak bisyarah-bisyarah dari orang-orang soleh. Di antaranya pernah diludahi oleh Habib Abdullah bin Abi Bakar Idrus. Bahkan ngasih kabar gembira yang lainnya. Kenapa? Karena himmahnya, karena keinginannya, yang semangatnya yang tinggi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya singkat cerita setelah itu pindah, ketika setelah di Yaman sebelumnya Habib Salim mendapatkan banyak teror. Itu orang-orang yang berdakwah itu ketika diteror itu hal yang biasa sebetulnya. Karena itu setiap guru ojo ngambulan, ojo jadi guru ngambulan, ojo. Kadang-kadang nggak disalamani ngambul. Jangan. Kalau kita jadi seorang guru, ya harus siap. Ini Habib Salim ini diteror, kemudian pernah ditabrak mobil sampai berbulan-bulan di rumah sakit, patah semuanya. Bahkan sampai akhir hidupnya masih ada pen di tubuhnya Habib Salim. Kemudian belum setelah itu masih disiksa lagi, masih dipenjara 9 bulan. Kemudian dipenjara, disiksa, dipukul dengan besi kakinya. Banyak daripada yang diterima oleh Habib Salim, daripada gangguan, ancaman daripada orang-orang yang tidak senang
kepada beliau. Karena Habib Saleh menyuarakan larangan. Berdakwah tidak ada yang ditakuti. La yakhaful la yakhaful laumul la'im. Tidak pernah takut daripada celaan orang yang mencela. Itu Habib Saleh bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili. Sampai akhirnya setelah selesai daripada itu, sampai dia dibebaskan daripada penjara, kemudian berangkat ke Makkah, kemudian ke Madinah. Ketika berada di Madinah, dia mengajar di Madinah. Ada seorang yang dermawan dan saleh membukakan pondok. Kemudian dia bersama Habib Zain bin Ibrahim Al-Semin, mereka berdua untuk mengajar di sana. Kemudian banyak ulama-ulama, murid-murid yang keluar daripada di tangan mereka berdua. Setelah itu, setelah Yaman sudah damai antara Yaman Utara dan Selatan, akhirnya Habib Saleh pulang dan kembali ke Pondok Rubat untuk menghidupkan pondok daripada yang pernah dihidupkan oleh orang tuanya, yaitu Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadzili. Akhirnya bersama kakaknya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili sampai sekarang masih, alhamdulillah, pondok masih terbuka, masih dibuka dan banyak mengeluarkan daripada orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah. Itulah yang mereka dapatkan. Kalau kita lihat ini Habib Saleh ini gak takut kepada siapapun. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Idza khafallaha al-'abdu, akhafallahu minhu kulla syai'. Wa idza lam yakhafil 'abdu Allah, akhafahu Allah min kulli syai'." Jika ada seorang hamba takut kepada Allah itu duduk nangis toh. Takut kepada Allah itu duduk gemeter terus, duduk. Takut kepada Allah itu ninggalkan maksiat kepada Allah, menjaga daripada perintah Allah. Dia selalu taat dan menjaga daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takut kepada Allah. Jika ada seorang hamba takut kepada Allah, Allah akan menjadikan semuanya takut kepada dia. Semuanya akan takut kepada dia. Yang takut kepada Allah, tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu bahaya, tinggalkan. Bukan berarti kita mengetahui itu bahaya malah kita lakukan. Podamik wis ketok listrik bahaya, cekel. Tegangan tinggi, danger. Mari ono tengkorak disilang mana? Jadi cekel, goblok. Sudah bahaya masih dipegang. Ini bodohnya orang. Allah sudah mengatakan maksiat itu bahaya loh, masuk neraka. Orang yang meninggalkan perintah Allah bahaya loh, masuk neraka. Itu tetap maksiat. Kalau dia takut kepada Allah, Allah akan menjadikan semuanya takut kepada dia. Dan ini banyak dibuktikan. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini pengarang Sulamut Taufik. Kalau di pondok-pondok biasa dibaca. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini pernah satu saat didatangi oleh, kalau sekarang polisi-polisi, tentara-tentara memaksa sesuatu yang tidak disetujui oleh beliau. Karena sesuatu ini adalah bertentangan dengan syariat Allah SWT. Diperintahkan untuk tanda tangan. Resikonya kalau tidak mau tanda tangan, dilukai, atau disiksa, atau mungkin dipenjara. Akhirnya dia bingung. Ini kalau aku tanda tangani, ini bertentangan dengan syariat. Tapi masalahnya bukan aku takut sebetulnya, kata beliau. Yang aku takutkan sekarang ibuku masih tua. Ibuku sudah tua. Ibuku sudah tua. Orang tua kadang-kadang melihat anaknya ketika dilukai kaget takutnya. Ya apa ya? Coba sih tak musyawarah dulu sama ibu. Tunggu ya. Ini siap mungkin dengan senjatanya. Masuk ke rumahnya, di dalam rumahnya dikatakan, Bu, sekarang di depan itu ada mereka dari pemerintah untuk merintahkan aku tanda tangan. Polisinya datang. Kalau aku tidak tanda tangan,
tapi ini masalahnya bertentangan dengan syariat. Tapi kalau aku tanda tangan, kalau aku tidak tanda tangan, maka bahaya bagi aku. Mungkin aku bisa dibunuh, mungkin aku akan dipenjara, mungkin aku akan dilukai. Akhirnya setelah itu ibunya mengatakan, wahai anakku, kalau kamu dulu itu orang sahabat Nabi itu, ketika mau jihad fisabilillah, dia harus berangkat ke medan pertempuran, harus berangkat ke medan perang. Tapi sekarang syahidnya datang kepada kamu ini, masa kamu tolak? Ini datang loh kepada kamu. Kamu tidak perlu ke medan pertempuran untuk mati syahid. Ini datang kepada kamu. Kamu mau tolak? Kalau kamu menolaknya, kamu tak anggap bukan anakku. Wah, saiki tanda tangan nono daripada bahaya kok nggak apa-apa wis gak mesti perlu. Tanda tangan merestui apa kadang-kadang dianggap itu hal sepele, bahaya itu. Justru karena kita tanda tangan itu akan kita pertanggungkan nanti di hadapan Allah SWT. Akhirnya keluar dari rumahnya sambil semangat. Kenapa? Ibunya merestui, bahkan dianggap kalau mau tanda tangan. Berangkat di depan polisi tadi, saya nggak mau tanda tangan. Mau apa? Itu yang asalnya mungkin pakai sepatunya, pakai senjatanya, nakut-nakuti. Ya sudah, kalau nggak mau keluar. Lete ternyata metu, wedi digertak metu. Kenapa? Ini bukan karena gertakan, tapi karena Allah memberikan ketakutan kepada mereka, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di Sangeng ini, Al-Habib Abdullah bin Ali Sangeng, bagi ini, ya kan ada acara hallnya di sana. Itu dulu juga pernah itu. Ya ketika yang mengantarkan pamannya ke stasiun, pamannya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad mau pulang ke Surabaya, diantarkan. Dulu itu kalau ada residen, mungkin namanya residen itu, mereka orang-orang Belanda itu kalau datang, orang-orang Indonesia pribumi harus berdiri. Mereka harus berdiri semuanya, hormat. Ini dua orang tadi itu orang-orang soleh ketika melihat, ya ini manusia biasa, kenapa kita harus berdiri? Malah hukumnya mungkin bisa haram kalau berdiri kepada orang yang zalim, kalau kita menyetujui daripada kezalimannya. Kalau berdirinya kita itu setuju dengan kezalimannya, malah bisa haram. Mereka tidak mau berdiri. Akhirnya dilihat, loh itu kok ada yang berdiri? Datangnya, siapa yang mau berdiri? Berdiri. Suruh berdiri, nggak mau. Kenapa saya harus berdiri? Nggak mau, ditolak. Udah, mereka sudah ke kantor. Akhirnya pulang, pamannya pulang ke Surabaya, Al-Habib Abdullah suruh datang ke kantor, datang sampai di sana, ternyata ya dia masih nulis mungkin saat itu. Ya, ketua bininya masuk. Ketika masuk, ini orang yang memanggil Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini ketika noleh gini, loh, suruh keluar, nggak mau lihat. Ditutupi matanya, suruh keluar, jangan. Bingung, sing tentara liane bingung. Gitu, jadi diceluk, tutup ini dikono tuh. Jadi Abdullah Ali, loh saya suruh datang, kok sampai sini suruh pulang? Bahasa sih kan gede boleh pulang. Ketika ditanya kenapa kamu ini, tadi kamu suruh datang, ternyata datang, kok kamu suruh pulang? Kamu udah tahu di samping kanan kirinya ada macan putih. Allah memberikan ketakutan kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kitab Ihya itu dikatakan pernah ada orang soleh tinggal di hutan juga. Ketika tinggal di hutan, tapi karena dia sudah dikenal, akhirnya banyak orang yang datang di sana. Datang banyak orang minta doa, orang minta nasihat, ada orang, banyak sudah datang ke sana sampai di rumahnya pulang. Setelah itu, satu saat ada rombongan pulang, ketika di tengah jalan kita macan. Loh, orang macan. Mulai balik. Loh kenapa kembali? Kamu sudah izin untuk pulang, kenapa kembali lagi? Kata rombongan tadi itu, iya. Ada macan di tengah jalan. Loh, kok biar macan?
Sopo sing ndak wedi macan. Bebek macan guyu itu ya, siap makan itu. Kamu takut sama macan? Ya takut, Kiai. Oh jadi, ya ayo mana tunjukin tempatnya, tunjukin tempatnya. Dari jauh kelihatan macannya, itu guru. Lah ayo, udah guru aja. Sampai deket kepada itu si macan, dicewek itu. Ono wis tak kandhani lah. Be ono dayoku, ojo diganggu. Itu macan mandu pergi. Tirun lho, ya, macan di tengah jalan tirun. Diokul orangnya. Walhasil akhirnya tanya, kamu kenapa kok takut sama macan? Loh guru, kita yang heran sekarang. Kenapa Anda kok tidak takut sama macan dan macan takut sama Anda? Kata si orang soleh tadi yang mengatakan, antum aslahtumul zahir, fakhiftumul asad, wa nahna aslahnal batin, fakhafanil asad. Kita ini selalu membersihkan hati kita. Gak ada sifat dendam, gak ada sifat hasud, gak ada sifat benci kepada orang Islam, gak ada sifat sombong di dalam hati. Kita selalu membersihkan hati kita, sehingga apa? Singa takut kepada aku. Tapi kamu selalu membersihkan yang dohir. Pakaian kamu kotor, kamu bersihkan. Rambut kamu sisiri. Kemudian sarung kamu, kemudian celana kamu, ya kamu, wajah kamu ada yang kotor dibersihkan, mandi setiap saatnya. Kamu hanya perhatian dengan dohir, itu bagus. Tapi kamu hanya perhatian dengan dohir, hati kamu banyak yang kotor. Kamu hanya membersihkan dohir, tapi kamu tidak perhatian dengan batin kamu, sehingga kamu takut dengan macan. Kan itu hal ini, ya. Kita mudah-mudahan bisa memperbaiki apa yang sering sekarang yang ada sudah pada diri kita. Kita saatnya kurang ibadah, ayo tingkatkan ibadahnya. Ketika hati kita kotor, ayo kita bersihkan hati kita. Ketika kita maksiat, ayo bareng-bareng kita tobat. Ya, dengan acara maulid ini mudah-mudahan Allah terima tobat kita semuanya. Dan ayo orang-orang yang kurang semangat di dalam menuntut ilmu, ayo menuntut ilmu. Ayo kita jadi satu, jangan bercerai-berai. Umat Islam ketika jadi bersatu akan menjadi kuat dimanapun. Pandaan bersatu, pandaan bersolawat bersatu. Alhamdulillah pandaan bersolawat, tambahin pandaan bersatu. Jadi orang yang kuat nantinya. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati kita, mengangkat dari menjadikan kita sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengeluarkan kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita maghfurah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjadikan kita gemar dan senang dengan ketaatan kepada Allah dan membencikan kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan berkatnya kita hadir di tempat ini menghadiri acara Qol Al-Habib Salim dan Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah mereka dapatkan Allah memberikan sebagaimana mereka yang dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل